Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Farasrean, matkul manajemen logistik, akan membahas pemberian dalam perusahaan. Konten yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga siklus, yang keempat evaluasi dan pemberian pemasok. Pengertian pembelian. Fungsi pembelian utama adalah kegiatan pemberian dilakukan suatu perusahaan dari pihak pemasok yang melibatkan kegiatan penentuan kebutuhan memiliki pemasok pesanan bisa sampai di pelanggan dengan harga yang tepat, membentukkan spesifikasi, mengusulkan kontrak atau pesanan dan menindaklanjutinya untuk memastikan pengiriman tepat. Tujuan utama dari pembelian adalah bagaimana cara untuk memperoleh barang dan jasa dengan ongkos total minimum. Selain itu juga bagian pembelian harus bisa memperoleh dengan aliran barang dan jasa yang tidak terputus, konsisten, barang dan jasa yang bermutu baik. Siklus dibagi dengan 8. Auditing. Pertama, determination of demand. 2. Appraisal of the score of supply. Ketiga, supplier selection. 7. Stock management. 6. Incoming good. 5. Order monitoring. Keempat, order ordering. Siklus asing dimulai dari penendapan kebutuhan bagian usaha asing, menetapkan besarnya kebutuhan yang akan diberi pemasok, informasi dan didapatkan dari koordinasi antara bagian produksi, persediaan gudang dan keuangan. Ambil penilaian pemasok dan usaha asing berkepentingan terhadap kinerja pemasok, maka penilaian terhadap pemasok merupakan hal yang agar pandai beli sesuai dengan kriteria mutu, jumlah, harga, delivery, dan penilaian lainnya. Keempat, evaluasi dan pemilihan pemasok. Ada 5 proses. Pemilihan untuk membina kemitraan dengan yang mulai dari penentuan kebutuhan pemberian hingga tahap evaluasi dan tidak lanjut. Phase pertama, menetapkan permintaan. Phase ini menegaskan tentang barang yang diperlukan dan berapa jumlah kebutuhannya. Informasi tersebut didapat dari fungsi lain, yaitu fungsi operasi, persediaan gudang, dan keuangan pembelian, dan dengan keterbukaan dan prinsip good corporate governance. Phase kedua, identifikasi pemasok potensial didapatkan berdasarkan informasi dan besaran kebutuhan. Lalu setelah itu mengemukakan rencana pembelian atau pengundang pemasok potensial yang pantas untuk menjaga perikanan. Phase 3, sering memilih staf masuk atau potensi menawarkan dan menyerahkan profil, usulan harga, spek, durasi, lalu list yang panjang itu dibuat menjadi daftar produk. Selanjutnya memilih pemasok yang terbaik. Ke phase 4, menetapkan komitmen pemasok yang dinyatakan sebagai pemenang sekaligus mitra perusahaan. Pihak pembeli harus nantiasi melakukan pendampingan, pengendalian, dan memonitor aktivitas yang dilakukan pemasok agar sesuai dengan kriteria pelayanan yang diberikan. Phase kelima, evaluasi kemitraan. Setelah selesai delivery yang dilakukan pemasok, maka bagian pembelian harus melakukan evaluasi sistem kemitraan. Indikatornya adalah meliputi mutu, ongkos, jumlah pelayanan, dan ketepatan waktu pengantaran.